Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana caranya memperpanjang usia pemakaian aki kering. Ini adalah aki kering yang sudah lebih dari setahun ya. Biasanya kalau kita membeli aki kering itu kurang lebih usianya 1,5 sampai 2 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih sedikit, lebih dari 2 tahun itu sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tetapi kali ini saya akan membagikan video bagaimana kita bisa memperpanjang usia aki ini lebih dari 2 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun. Biasanya orang berpendapat bahwa aki kering itu sudah tidak bisa diapa-apakan ya, karena tidak ada cairan akinya di dalam, tetapi kenyataannya tidak guys. Coba ikuti video saya seterusnya sampai selesai. Di sini saya akan mengulas bahan-bahan yang kita perlukan ya. Air aki, nah ini biasanya kita beli seharga 2.000 mungkin saat ini. Terus jarum suntik, ini saya ambil dari jarum suntik untuk mengisi tinta print karena ujungnya ini tidak tajam. Terus pisau ini buat mencongkel, membuka ini. Terus kita siapkan juga cutter ya, dan juga ini OPP tape. Kita juga bisa pakai lem untuk menutupnya nanti. Ini caranya ya. Biasanya di aki kering itu ada tulisan do not open. Ya seharusnya memang tidak boleh dibuka. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa di dalam aki kering juga terdapat air aki di masing-masing selnya. Aki kering itu bisa tahan lama atau bisa usianya pendek manakala air yang ada di dalamnya ini berkurang. Jadi hampir sama cara kerjanya dengan aki basah, tapi tidak ada orang yang saya tahu. Coba ya saya buktikan. Sini kita buka di bagian ini, atau di aki yang pada umumnya ada tulisan do not open, yaitu kita buka aja ya dengan cara demikian. Kita iris dengan pisau ya, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan sambil kita tekan, kita ulang-ulang sampai ini benar-benar terpotong, tapi jangan sampai merusak bodinya ya. Nah, hati-hati dalam menggunakan cutter. Nah, kalau sudah terpotong ini, kita bisa membukanya lewat sini ya. Kita congkel aja, enggak apa-apa. Biasanya kalau aki belum pernah dibuka itu ada bagian yang dilem. Oke, nah di sini kelihatan ya bagian-bagian yang dilem. Nah, di sini ada tutup-tutup dari masing-masing sel, itu ada 6 ya. Kita buka aja ya. Kita buka aja. Nah, gini. Oke. Terus kita tambahkan aja langsung, karena ini aki ini sudah 1 tahun ya, tidak kita lihat. Di sini saya akan buktikan bahwa di situ banyak sekali air aki yang sudah habis. Kita masukkan air aki di sini ya.
aja ya. Nah, ada yang hanya sedikit kita isi sudah penuh, kayak ini sudah penuh. Dan ada bagian-bagian sel-sel yang memang sangat berkurang airnya, habis. Nah, ini juga masih kurang. Ya, ini tadi kelihatan penuh tapi ternyata masih kurang. Nah, kita bisa masukkan jarum suntiknya ini agak ke dalam, karena kadang-kadang ada gelembung udara yang seakan-akan bahwa airnya masih penuh, padahal enggak ya. Kita isi aja sampai penuh. Sampai penuh ya, tidak apa-apa tumpah. Kita isi terus satu persatu. Nah, sampai penuh, baru kita pindah ke sel yang satunya. Nah, ini artinya kalau kita sudah mengisi sampai beberapa spet, itu tandanya memang air raginya yang di dalam itu sudah habis. Nah, ini kalau kita biarkan, kalau kita tidak tahu, sudah pasti dalam jangka yang tidak lama lagi pasti akan rusak. Sangat disayangkan guys kalau kita tidak tahu cara ini. Jangan sampai hal ini kita lakukan tetapi aki kita sudah dalam keadaan rusak. Itu tidak bisa membantu, karena kita tidak bisa membuka bagian dalamnya. Kalau aki basah mungkin kita masih bisa memperbaikinya dengan mencucinya ulang, terus di setrum lagi. Tadi sudah berapa spek yang masuk, hampir rata-rata 2 ya. Itu tandanya bahwa benar-benar air yang ada di dalam itu sudah habis, hampir kering. Sampai 2 udah penuh.
Jadi kita ambil yang tumpah ini dengan menggunakan spet ini, kita sedot ulang. Sebelum kita membersihkan dengan Oke, kalau sudah seperti ini kita tidak boleh memasukkan air aki terlalu banyak ya. Kita ambil sedikit-sedikit. Masing-masing segini ya. Tujuannya supaya saat kita berkendara ini airnya tidak tumpah. Lagian kalau kita mengisi terlalu banyak itu juga tidak disarankan ya, nggak bagus. Harus ada batas low. Nah, ya kering ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa membersihkannya. Mungkin barangkali ada sisa-sisa air aki apa. Terus kita bisa menutupnya kembali. Kita tutup kembali satu persatu. Terus kita pasang kembali tutupnya ya. Nah, seperti ini. Pastikan sudah pas. Seperti ini. Oke ya. Kita bisa menggunakan lem di sini, tapi jangan banyak-banyak, soalnya akan mempersulit saat membukanya kembali. Ini saya akan menggunakan OPP tape aja ya, karena ini pun sudah kuat asalkan benar-benar sudah kering. Permukaannya yang akan diberi OPP tape seperti ini, kita beri aja dua karena sudah sangat kuat. Ini ya. Nah, lakukan ini sebelum aki Anda rusak, dan lakukan ini setiap 6 bulan sekali. Pasti ini sangat membantu saudara, kawan-kawan, dan akan menambah daya tahan dari AC itu sendiri, yang tadinya kita bisa menggunakannya, memakainya dalam jangka waktu 2 tahun bisa menjadi 3 tahun. Kita pasang ya di sepeda motor dan kita nyalakan sehingga sirkulasi dari listrik itu benar-benar
bisa mengisi di sini. Kita pasang ya. Ini bagian yang positif, ini bagian yang negatif. Kita tutup kembali. Oke, setelah kita pasang akinya, kita jagang posisi di tengah ya. Setelah itu kita nyalakan. Kita nyalakan mesinnya dan kita putar tuas gasnya sehingga ada putaran di mesin itu. Nah, itu kelihatan dari roda belakang akan berputar ya. Di sini tujuannya untuk pengisian baterai itu sehingga bisa maksimal. Kalau tanpa putaran itu hasilnya kurang bagus. Nah, di sini kita lakukan kurang lebih 15 menit aja sudah cukup. Di situ sudah akinya sudah akan terisi secara otomatis ya. Ada baiknya juga kita lakukan 15 menit lebih ya. Itu aja, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.